Oke, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan sendiri-sendiri. Nah, ya dari Rizka. Halo, nama saya Rizka Rahayu, usia saya 21 tahun. Saya berproses ke Taiwan. Ya lanjut. Halo, nama saya Peti Ruandari. Saya ke Taiwan dalam sektor Pati Jompo. Usia berapa? Usia 28 tahun. Dari Trenggalek. Trenggalek. Oke. Cantiknya Trenggalek. Ini ayo lanjut, sing cantik ini siapa? Nama saya Nurul Jana, saya berasal dari Kediri, usia saya 21 tahun, saya mau proses ke Taiwan. Halo, perkenalkan nama saya Dita Septiana, usia saya 26 tahun, berasal dari Magetan, saya mau proses ke Taiwan. Oke. Sudah ya, sudah mau berangkat semua. Oke. Ada Rizka dari Ponorogo, ada Peti dari Trenggalek, Mbak Peti dari, ada Nur Rodotut Janak dari Kediri, ada Rizka lagi, double Rizka dari Magetan. Ya, wis mau berangkat semua ya. Sudah mau terbang, sudah mau berangkat, sudah siap tentunya. Sudah siap bekerja di negara uang, bukan hanya tentang kesiapan menerima uangnya saja, tapi tentunya uang yang banyak, uang 10 juta, uang 14,5 juta itu tidak mudah didapatkan, harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa ya. Jadi di sana gajinya nanti Mbak Rizka, Nduk Nurodetut, Nduk Rizka lagi ini gajinya 10 juta. Tapi tentunya bukan mudah menerima uang itu, tapi setiap hari harus kau lalui dengan kerja keras, harus mematuhi aturan majikan, harus kerja dari pagi mungkin sampai malam, sudah harus siap. Karena gajinya memang besar. Mbak Peti gajinya pokok 14,5 juta, ya 14,5 juta itu banyak ya. Nah di sini kerja seperti itu ya semeh pada kerdiwan lah. Iya dong. Ya, jadi nanti itu ya sekelas Pak Camat lah, 15 juta sebulan ya. Itu gaji pokoknya segitu, itu harus disertai dengan kerja keras. Bilang pada diri sendiri, saya Peti, saya siap kaya raya, saya Peti, saya siap terima gaji pokok 14,5 juta. Nanti saya mau lembur, saya mau punya gaji 25 juta, saya pengen kaya, saya pengen jadi ibu yang hebat, saya pengen kaya raya. Tentunya itu harus ada semangat yang luar biasa, termasuk bagaimana jenengan nanti bekerja yang baik agar bisa tulis kontrak, agar bisa menjadi wanita yang kaya raya. Bagaimana? Tentunya harus dengan kerja, dan bagaimana majikan biar senang, biar majikan nanti biar kerja sing apik, biar lulus apa yang jenengan cita-citakan semua tercapai. Jadi harus ditanamkan dalam diri, saya punya cita-cita ini, dan siapa yang bisa memperjuangkannya? Ya diri kamu sendiri ya. Jadi bukan orang lain lagi ya, bukan orang tua lagi. Apalagi jenengan wis tok niati ke sana, tentunya ini wis dengan mental yang luar biasa ya. Bukan hanya tentang mungkin mau mikir mau keluar negeri, kadang ya mungkin dulu sebelum memikirkan masuk ke sebuah perusahaan, ke PT sini itu kadang takut, kayak kerja di luar negeri apa dan apa. Tapi alhamdulillah karena sudah tak niati tadi, akhirnya jenengan sudah mau berangkat. Jadi tidak perlu takut lagi ya. Takut saja kalau nggak punya uang, takut saja kalau masa depan nanti rumah nggak punya uang, takut lagi kalau orang tua kita sudah nggak punya uang untuk membahagiakan orang tua. Itu lebih menakutkan ya. Lebih menakutkan lagi ketika ada anak kita nggak punya uang, ketika ada kebutuhan kita nggak punya uang, nggak ada pekerjaan, itu yang menakutkan. Jadi bekerja keluar negeri tidak perlu takut. Kita dibekali di sini, dibekali bahasa, kita punya sikap yang jujur, kita punya etos kerja yang luar biasa. Mau jadi PRT, mau jadi panti jompo, mau kerja pegawai negeri, mau jadi dokter, uang yang diterima sama, uangnya kegunaannya juga sama. Yang membedakan adalah profesinya. Tapi semua apapun profesinya itu halal. Dan banyak orang-orang yang susah bekerja karena keluar negeri. Tidak usah minder ya, tidak usah minder. Kita bekerja keluar negeri, alhamdulillah disyukuri. Alhamdulillah saya bisa bekerja keluar negeri, alhamdulillah saya sehat,
Saya diberi kesempatan bekerja ke luar negeri, saya sehat. Saya punya tangan, saya sehat jasmani rohani. Kenapa saya tidak bekerja? Kenapa saya cuma tidur di rumah? Saya punya cita-cita. Saya cuma ingin tidak diwujudkan. Itu juga sama saja toh. Saya pengen punya mobil. Saya berangkat daftar karena alhamdulillah saya lulus SMA. Aku harus minta mobil ke orang tua, ini jelas tidak mungkin karena orang tua saya sudah biaya SMA. Orang tua saya bekerja di sawah, hasilnya cuma berapa? 3 bulan sekali panen, dan itu cukup untuk makan dan cukup untuk tabungan untuk orang tua mungkin. Jadi saya pengen punya mobil, saya kerja saja di luar negeri. Ini sekarang mungkin pengen cita-cita pengen punya mobil seperti itu. Jadi apa yang dicita-citakan diwujudkan. Kalau saya manusia besar, ya, saya sudah besar semua. Ya punya cita-cita pengen nanti membahagiakan orang tua juga, sudah dibesarkan saat ini kedini, sudah dibesarkan semini kedini, kan pengen nolong tua juga, ya enggak? Apalagi Mbak Peti sudah punya anaknya berapa? Anaknya 1, suami? Suaminya enggak, teman-teman, Mbak Peti ini masih dagangan. Berarti ini dagangan kabeh? Oh ya, teman-teman ini loh, ini semua dagangan ya. Jadi silahkan dipilih mana yang saja cocok. Mbak Peti ini jobnya di mana nanti? Kelung ya, Kelung Taipei. Atasnya Taipei lagi ya. Siap toh? Siap. Ya. Ini dagangan semua, jadi teman-teman ini contoh-contoh wanita pekerja keras. Jadi nanti teman-teman ya cukup harus menyiapkan modal yang lebih dari mereka. Mosok ini calon umaya apin di mobil yang melamar ya harus lebih dari itu. Ya, iya toh? Ya mau sama wis modalnya oke golek mau kondo ya jangan ya. Ya toh? Pengennya ya itu loh contohnya. Saya siapkan cinta yang berkelas, masa depan yang berkelas, kamu siapkan masa cinta yang berkelas. Jadi nanti seperti itu. Jadi sampai harus punya modal, punya semuanya. Nanti yang melamar jawab bukan yang tipe-tipe lagi ya. Nanti selera kalian juga lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kalian ini mempersiapkan masa depan jenengan yang ya siap toh? Siap. Tentunya harus dengan kerja keras. Termasuk harus punya sikap jujur. Saya nom-nom saya senang tiktokan, tapi jenengan didatangkan ke Taiwan bukan untuk tiktokan, bukan untuk jadi konten kreator. Kalau jadi konten kreator berhasil ya alhamdulillah, tapi bukan berarti rumah majikan atau pasien jenengan itu sebagai bahannya. Ya, jadi jangan jadikan rumah majikan amane mandi di syuting, amane nyapot di syuting, dan membuat kadang majikan tidak suka, tidak boleh ya. Kalian didatangkan bukan untuk tiktokan, kalian digaji 10 juta bukan untuk Facebookan, kalian digaji 10 juta bukan untuk tiktokan. Saya didatangkan ke rumah majikan untuk membantu majikan. Walaupun itu pekerjaan wabot, ketika tak lakoni enteng, seneng, ikhlas, akhirnya akan mudah. Ketika kalian menjalani semua mudah, ikhlas, akhirnya akan berkah hasilnya. Nanti rumah mewah akan terbangun, mobil bagus bisa terbeli, tabungan bisa ada, bisa mengumrohkan keluarga. Amin ya. Ini menjadi wanita-wanita yang hebat. Tentunya harus dengan kerja keras, dengan jujur juga ya. Sudah siap tak? Sudah siap kerja keras? Sudah siap diperintah majikan? Sudah. Tidak minder ketika jadi pembantu? Tidak minder menjadi TKW? Tidak ya. TKW itu banyak yang keren dan banyak yang berhasil. Jangan minder. Kita minder, kita malu kalau kita itu tidak mau usaha. Kita harus besar-besar cuma tidur mengandalkan orang tua, gengsi, arep butuh pulsa Pak Bu, arep tuku jajan neng kafe Pak Bu, arep pengen mobil Pak Bu. Apa itu minder kita? Karena saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya Nurul Datujana, aku besar segini, Bapak Ibu doakan saya ya, aku punya niat ke luar negeri, doakan saya apa yang saya cita-citakan tercapai nanti gitu ya. Sampaikan sama orang tua, Bapak Ibu di rumah bisa aja kerja keras lagi, aku tak gede nih semeniki tugasku genteng. Saya nanti kelak akan menggantikan tugas Bapak Ibu, merawat, menjaga jenengan, mempersiapkan jenengan. Kalau yang biar cirianku tak kasih yang bagus-bagus, saya nanti kepada orang tua juga akan memberikan yang terbaik. Ketika masa kecil kita diberikan makanan yang enak, bahkan orang tua kita nggak makan saja diberikan pada kita, ya enggak? Jadi nanti saya ketika itu akan memberikan makan kepada Bapak Ibu ya. Ini yang nanti juga gitu, anakku aku ingin tahu rekoso, saya besok juga nanti rekoso, saya nanti jadi walaupun saya single parent, saya tidak minder, saya bisa menjadi ayah dan ibu yang hebat buatmu. Saya akan siapkan kamu walaupun kamu anaknya ibu,
kamu kurang apa-apa, ini loh janji ibu padamu. Dan kamu tidak akan minder punya ibu. Sampaikan pada anakmu, anak pasti bangga pulang sama kamu ya. Terus Nduk Rizka juga punya cita-cita apa diwujudkan. Nduk Rizka juga ya harus semangat, harus dibesarkan orang tua, balas budi kepada orang tua. Besok datang ke rumah mertua punya modal, datang ke rumah mertua menjadi wanita yang dihargai. Nanti orang punya uang dilecehkan, dihina, ya enggak? Ya enggak, bahkan mungkin keluarga kita kalau enggak punya saja kayak mantu diundangi, diparani, mosok aku ora tek mergak ning keluarga aku ra duit ning kertas putih ora tekek meja. Lek kae wong sugih diparani karena dulu ya mungkin ada yang seperti itu. Jadi memang uang itu menentukan dan jenengan ke sana dan tentu juga harus punya sikap yang bagus. Makanya saya selalu bilang jujur. Ya, jujur itu salah satunya juga. Jadi nanti kita bisa berhasil kalau kita satu, kita punya tanggung jawab, kita punya rasa tanggung jawab dalam bekerja, kita punya sikap yang jujur. Apapun pekerjaannya dilakoni ikhlas senang dan kita gunakan kesempatan bekerja di Taiwan ini untuk bekerja dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan keberhasilan sesungguhnya ketika kamu pulang membawa uang yang bukan banyak gaya, bukan hanya foto nek diskotik, foto pakai BH tok, tiktokan setiap hari di engko lek penting ngono saku pipet, astagfirullah. Aku yang silahkan nanti, tapi ya tidak harus ketika waktu bekerja. Silahkan nanti, tapi pakai baju yang sopan nanti anaknya lihat nih, mamaku kok ya malu nggak kira-kira? Iya, Harus jadi ibu nanti jadi ibu yang baik. Nanti kalau kamu baik nanti dia dapat suami yang baik. Amin. Kamu sudah punya pacar atau belum? Belum ya. Dagangan teman-teman pada roga ini dagangan ya, nanti jangan jadi tetangga kita. Semangat ya. Biasanya banyak yang berjodoh di sini. Nanti mungkin lirik TKL Gane pikir depan ini punya kenalan berapa banyak ya. Oke ya, semangat ya. Semangat. Intinya kalau mau berhasil bekerja itu harus kita mau dapat gaji 10 juta, mau dapat gaji pokok 14,5 juta itu kerja keras ada sudah selayaknya. Dan kerja keras adalah kewajiban ya. Dan nanti kita mematuhi aturan dari majikan itu ada sudah selayaknya karena kita digaji. Jadi majikan memerintah kita itu juga hak mereka karena kita digaji. Bekerja yang baik, bekerja keras, bekerja yang jujur tidak akan membuat kita tangan hilang. Kita bekerja yang baik karena sudah tugasnya karena kita digaji. Bekerja yang jujur juga seharusnya. Dan uangnya dikumpulkan, disimpan, ditabung. Jangan dihambur-hamburkan. Biar kelak bisa menjadi wanita muda yang kaya raya. Amin. Ya, seperti itu ya. Ini siap dong? Siap. Oke, kalau sudah siap bekerja keras, insya Allah sudah mau berangkat. Dan jangan lupa setiap langkah diiringi dengan doa. Setiap pagi tugas kita bersyukur sama Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk bernafas kembali. Artinya kita diberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja keras untuk wujudkan impian. Kita diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Mulai hari ini kita harus selalu berbuat baik. Ya, termasuk sama bisa saya doakan nanti bisa bahagian kedua orang tuanya semua. Amin. Ya, amin. Saya Alima, terima kasih terus proses di sini. Ya, sudah proses di sini. Semoga ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Coba saya ingin tanya Patty, bagaimana pamitanmu kepada anak dan orang tuamu? Iya, Patty, tidak ada pamitanmu orang tuamu, Patty. Baca. Oh, pengen baca surat cinta? Oke. Ya, tak. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, orang tuamu? Oh, belum dibuatkan. Doa saja. Oh, doa saja. Surat cinta untuk anakku, malaikat kecilku. Dear anak laki-lakiku, terima kasih telah hadir di hidup mama. Dan maaf, mama belum bisa menjadi orang tua yang sempurna untuk adik. Tapi percayalah, mama akan mengusahakan semua yang terbaik untukmu. Dan berusaha sebisa mungkin agar hidupmu damai dan tidak kekurangan. Anakku sayang, kelak kamu akan memiliki kehidupan sendiri. Tapi ingat pesan mama, jagalah sholatmu, agamamu, dan ibadahmu. Jadilah anak yang sukses tanpa menyakiti orang lain ya nak. Semoga saat adik dewasa kamu bisa menjadi pemimpin dan pelindung keluarga, terutama untuk mama dan keluarga. Jadilah anak yang menjadi kebanggaan keluarga, terutama menjadi kebanggaan mama.
Sekali lagi maaf, Mama tidak bisa menemani masa kecilmu yang tidak akan terulang lagi. Doa Mama semoga adik selalu selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Dapat ya. Semangat ya Peti ya. Anak laki-laki toh? Usia berapa? 5 tahun. 5 tahun. Semangat ya. 5 tahun masih kecil ya. Saat 5 tahunnya bulan September. oh masih besaran apa berarti ya? Terus tak tinggal di. Oke, dulu deh. Tak tinggal di Surabaya, terus di Thailand juga. Jadi masa kecilnya tanpa kamu Iya. sama sekali. Sama sekali. Saya nemenin cuma sampai 1 tahun toh. Sani ya. Nanti semoga kelak ini benar-benar dia bisa mengerti bahwa kamu sudah memperjuangkan masa depannya. Jangan lupa mulai hari ini setiap upload status di Bismillahirrahmanirrahim pagi itu didoakan anaknya, terus disampaikan di kalau upload status yang bagus-bagus setelah iki lo mama memang sedang berjuang untuk kalian, bukan untuk diri saya jauh bukan karena saya arep seneng dewe, bukan aku ra gelem jogo sampeyan tole, karena bunda sedang berjuang untukmu. Sampaikan itu sama anakmu ya. Mino udah kerjana ya. Oke. Untuk ibu, terima kasih telah melahirkanku ke dunia. Terima kasih untuk bapak ibu yang selalu ada di sampingku untuk membuat beberapa keputusan terbaik. Salah satunya yaitu telah mengizinkan saya bekerja ke Taiwan lewat Alimah CCUK. Mungkin kata-kata saya tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada kalian. Bahkan apa yang aku tunjukkan ke kalian belum sebanding dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku selama ini. Aku pernah membuat kalian sedih, mungkin juga pernah mengecewakan kalian dengan keputusan yang aku buat. Untuk itu aku sangat berterima kasih telah mengajariku untuk tidak pernah menyerah, untuk membantuku menemukan cara menenangkan diri. Terima kasih telah menjadi luapan terbaik. Kalian adalah sosok yang mengagumkan di mataku. Sehat-sehat ya Pak, Bu. Doakan aku berhasil menggapai semua wishlist kita selama ini. Amin. Semangat ya. Rizka Rahayu yang mana? Rizka double Rizka. Semangat ya. Surat cinta untuk ayah, ibu, dan kakak. Terima kasih kepada ayah dan ibuku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Kini putri kecilmu telah menjadi sosok gadis yang mandiri dan bekerja keras. Ayah, ibu, izinkan dan doakan agar aku berproses dengan baik dengan kembali membawa kesuksesan sesuai harapan kita. Ayah, ibu, tetaplah sehat dan nanti sambutlah aku dengan senyuman bangga kalian. Ayah dan ibuku tercinta, aku akan pergi sebentar. Maafkan atas perilaku kurang baikku selama ini, kenakalan dan perjalananku. Dan terima kasih telah menjadi orang tua sekaligus sahabat dan teman terbaik selama ini. Dan untuk kakakku yang terbaik, terima kasih telah menjadi kakakku yang selalu support aku dan menjadi tamengku. Kakak, walaupun kita sering bertengkar, percayalah itu salah satu bentuk kasih sayang dariku. Kakak, adikmu ini izin untuk pergi sebentar bekerja. Nanti aku berharap kita bertemu dengan versi terbaik kita. Jangan berubah Kak, aku akan selalu sayang kakak. Oke, semangat ya. Kamu saudaranya berapa? Satu. Kakaknya tuh. Kakaknya bekerja di mana? Kakaknya sudah nggak bisa jadi keluarga. Oh, sudah berkeluarga di wanita. Iya, jadi ibu rumah tangga jadi nyonya. Kenapa kamu kok enggak segera memutuskan untuk jadi nyonya? Masih mau bekerja wujudkan cita-cita. Semangat ya, mencari modal dulu. Nanti biar datang ke rumah mertua dengan bangga. Kalau Rizka. Ya. Oke, ini udah Rizka siapa? Rizka Septiana. Urung Tentang masalah ibu sama ayah pasti nangis. iya Ini apa kok nangis? nggak tahu kalau nyebut tanya sama ibu Bacakan. Sudah tak waca pernah apa pamitannya? nggak usah ya Dari sini. Tadi akan semoga orang tuanya sehat selalu, panjang umur. Nanti kalian menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua ya. Dan saya Alimah minta maaf mungkin pas melayani jenengan semua ada salah atau kurangnya saya langsung jenengan, minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Hati-hati bekerja di negara orang, ingat tujuan kita untuk sukses, hidup lebih baik, bahagia.
dan menjadi anak yang baik buat keluarga ya. Semangat semua, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Amin. Rizka, semoga sukses ya. Hati-hati di negara orang ya. Jana, semangat ya. Mbak Tati menjadi ibu yang hebat ya. Mbak Rizka, hati-hati ya. Semoga sukses semuanya ya. Dadah. A5 CCUK, kebanggaan kita semua.